Semangat pagi Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Pada kali ini saya ingin share beberapa hal yang membuat kita sebagai manusia yang masih diberi kehidupan di dunia ini untuk tetap optimis. Terutama bagi mereka yang sekarang sedang mengalami ujian berupa suatu penyakit. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengutip beberapa hadis dan juga beberapa ayat ya. Adalah dari hadis disampaikan bahwa segala penyakit sudah Allah turunkan obat penawarnya. Kalau nggak salah itu dari hadis Bukhari ya. Yang kedua, kita sering mendengar bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu akan dicatat oleh Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta juga sering kita dengarkan dari kajian-kajian keagamaan bahwa masih memberikan peluang pada kita untuk merubah nasib kita. Atau dengan kata lain merubah catatan-catatan yang sudah ditulis. Nah, ini adalah suatu harapan bagi kita. Selama waktu masih diberikan kepada kita di dunia ini, kita masih bisa perbaiki diri. Jadi pada saat kita ini sakit, sebenarnya itu adalah suatu akibat karena ketidaktahuan kita atau mungkin kesengajaan kita melanggar aturan Sang Pencipta yang sudah disematkan di tubuh ini. Bapak Ibu, poin penting dalam konsep Karnus adalah meyakini bahwa setiap ciptaan itu pasti disematkan aturan. Dan bagi benda ciptaan atau makhluk ciptaan, kewajiban dia adalah memahami aturan tersebut sehingga dia bisa hidup sesuai aturan yang sudah disematkan Sang Pencipta kepada dirinya. Nah, oke, saat ini ayo kita sedikit bahas agak dalam. Kenapa konsep Karnus kok getol mengatakan bahwa segala penyakit itu sudah ada obatnya dan kita bisa membuktikan hal itu. Pada video yang lain sudah saya sampaikan data-data kesembuhan kan? Kami ada data kesembuhan, kami juga ada kajian-kajian ilmiah mulai dari yang online maupun yang offline berupa kuliah konsep Karnus. Baik, sekarang saya masuk ke hal penting di mana pencatatan terjadi. Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ini terdiri dari sel, Bapak Ibu. Jadi sel itu pasti ada DNA-nya. Nah, Bapak Ibu, di dalam DNA ini ternyata Allah menyematkan ini, Bapak Ibu, yaitu suatu skema namanya epigenetik. Apa sih epigenetik itu? Yaitu suatu skema pencatatan dari jika sel itu mengalami sesuatu atau melakukan sesuatu, maka akan dicatat oleh DNA ini dengan proses epigenetik yang akan dimodifikasi di dalam histone dan ini histone ini. Nah, jadi kita kalau melakukan kesalahan, maka itu akan dicatat. Jika itu kita lakukan kesalahan itu berulang-ulang, maka itu akan menjadi catatan yang menjadi habit atau tabiat dari sel tersebut. Jika itu suatu kesalahan, maka akan sakitlah sel tersebut. Maka timbullah penyakit pada manusia tadi. Tapi Sang Pencipta ini sangat adil, Bapak Ibu. Karena sudah ada kan di Quran bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika dia tidak berusaha merubahnya. Dan itu ternyata termaktub di dalam epigenetik ini. Jadi DNA ini dia bisa mencatat dan juga bisa menghapus. Nah, Bapak Ibu, jika Anda sekarang sakit, Bapak Ibu, maka hapuslah catatan-catatan ini. Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus belajar. Atau temuilah orang mereka yang sudah belajar, terutama di konsep Karnus. Kami paparkan semua ini. Nah, sebagai ilustrasi, Bapak Ibu, bahwa pentingnya kita memahami ilmu ini, Bapak Ibu, maka saya perlihatkan ukuran makhluk dan materi ciptaan Sang Pencipta. Pada gambar saya ini terlihat ada manusia, ada sel, ada virus, ya, ada atom, dan ada tabel periodik ya. Kita lihat di sini. Setiap makhluk ciptaan berpasang-pasangan. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengar hal ini. Bapak Ibu, di dalam dunia ini Bapak Ibu, jika seandainya yang berpasang-pasangan itu hanya manusia, hewan, dan tumbuhan,
Maka itu juga terjadi pada tingkat atom, Bapak Ibu. Jika atom itu tidak disetting untuk mencari pasangannya, maka tidak akan ada namanya tabel periodik ini. Ini, Bapak Ibu. Tidak ada namanya H2O. H2O itu H plus mencari oksigen untuk mencari pasangan supaya dia stabil elektronnya. Semua makhluk, Bapak Ibu. Alam semesta diciptakan dengan perhitungan yang sangat teliti, sangat teliti, Bapak Ibu. Bahkan setiap ikatan, setiap molekul berikatan itu sangat teliti. Dia menghitung berapa banyak elektron yang dipasangkan. Dan ditutup dengan bagi orang yang berpikir. Ada banyak orang yang mau berpikir. Nah, Bapak Ibu, masuk ke dalam sel. Bapak Ibu harus paham tentang alur energi, yaitu apa ini? Asetil-CoA. Kalau bicara sel, kita harus tahu tentang asetil-CoA, karena dia adalah zat yang paling dibutuhkan oleh mesinnya sel. Kemudian kita kalau bicara sel, kita akan tahu apa itu fosfolipid. Kemudian terakhir kita harus tahu minimal siklus Krebs. Karena setiap kehidupan, bahkan di dalam sel tubuh kita, mereka butuh energi. Dan skema pembuatan energi itu ada dalam siklus Krebs ini. Nah, Bapak Ibu, saya ada quote, mungkinkah kita bisa memahami proses biokimia, sel, dan sistem tubuh ini tanpa didasari pemahaman yang mumpuni tentang partikel kecil ciptaan Sang Pencipta, yaitu atom, yang merupakan penyusun semua materi dan makhluk di dunia ini, Bapak Ibu. Jadi inilah gambaran konsep Carnot, Bapak Ibu. Kita mempelajari penyusun terkecil, mempelajari sikap sifat-sifatnya, tabiat-tabiatnya, dan dia yang menyusun sel kita ketemu triliunan sel menyusun tubuh kita ini. Jadi pada saat kita ini sakit, kita hanya flashback ke belakang. Apa yang salah di tubuh kita ini? Ikatan apa yang salah? Di mana kita ada perbaikannya nanti? Dan itu bisa kita runut balik, Bapak Ibu, dengan ilmu. Nah, Bapak Ibu, makanya dalam konsep Carnot, sehat itu butuh ilmu. Dalam konsep Carnot, saya mengundang pada Bapak Ibu bahwa belajarlah mumpung masih ada waktu. Mumpung kita masih diberi waktu di dunia ini, kita bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita yang ditulis oleh DNA kita akibat tingkah laku kita. Dan kesalahan-kesalahan itu biasanya yang berakibat pada penyakit, akibat ketidaktahuan kita atau bahkan kesengajaan kita, pola hidup kita yang tidak sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Baik, Bapak Ibu, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan putus asa. Selagi masih ada waktu, kejarlah perbaikan tubuh Anda. Skema sudah kami siapkan, tinggal kemauan Anda untuk belajar dan mau berubah. Demikian, Bapak Ibu, sampai jumpa. Salam Carnot, cara cerdas untuk sehat. Konsep Carnot, cara cerdas untuk sehat.